Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keajaiban musik tradisional Tarawangsa menguak pesona dua alat musik yang penuh dengan makna. Pernahkah kamu mendengar suara yang bisa membawa kamu seakan-akan kamu berada di dimensi lain hanya melalui gesekan dawai dan petikan senar? Ya, Tarawangsa dan juga kecapi Tarawangsa adalah dua alat musik tradisional yang mungkin belum begitu dikenal luas. Namun, meski begitu, kedua alat ini memiliki pesona dan kekuatan magis yang sangat luar biasa. Dalam musik Ormatan Tarawangsa, kedua alat musik ini bukan hanya menciptakan harmoni yang memikat telinga, tetapi juga penuh dengan filosofi yang mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan, dan juga dalam kehidupan. Mari kita terjun lebih dalam untuk mengenal kedua alat musik ini, bagaimana mereka dimainkan, dan mengapa mereka sangat penting dalam tradisi seni musik Indonesia. Di dalam video ini, kamu akan mengetahui setiap detail dari Tarawangsa dan juga kecapi Tarawangsa, yang akan membuat kamu semakin mengapresiasi keindahan dan kompleksitas alat musik tradisional kita. Jangan lewatkan setiap bagiannya karena kamu akan terkejut dengan hal-hal menarik yang bisa kamu pelajari. Yang pertama yaitu Tarawangsa, suara yang mengalir dari alam menghidupkan setiap lagu. Bayangkan kamu berada di tengah pertunjukan seni yang tenang dan magis. Tiba-tiba sebuah suara menggema mulai terdengar. Ya, itu adalah suara dari Tarawangsa, sebuah alat musik gesek yang memiliki karakter suara unik yang sangat khas. Tarawangsa dikenal juga dengan sebutan rebab jangkung karena bentuknya yang mirip dengan rebab, tetapi lebih besar dan memiliki tiang yang lebih panjang. Meskipun mirip dengan rebab, Tarawangsa punya keistimewaan tersendiri yang membuatnya berbeda dalam hal suara dan fungsinya dalam pertunjukan. Tarawangsa terbuat dari berbagai jenis kayu yang memiliki karakteristik dan kualitas suara yang berbeda-beda. Beberapa kayu yang sering digunakan diantaranya yaitu kayu kembang atau kayu kananga, kayu jengkol, kayu nangka, kayu suren, kayu albasia, dan juga kayu-kayu yang lainnya. Dengan bahan baku kayu tersebut, Tarawangsa memiliki dua dawa yang berfungsi menghasilkan suara yang lembut namun dalam dan penuh makna. Fungsi utama dari Tarawangsa adalah sebagai murbalagu. Murbalagu itu yaitu pembawa lagu atau penuntun alur musik dalam pertunjukan. Jika dalam sebuah pertunjukan ada perubahan irama atau pergantian nada, Tarawangsa akan memberikan ketetapan nada dengan cara yang sangat khas, yakni dengan memainkan dawai kedua seperti goong yang menandai pergeseran tersebut. Lalu cara memainkan Tarawangsa. Cara memainkan Tarawangsa sangat unik dan berbeda dari alat musik lainnya. Alat musik ini dimainkan dengan menggesek dawai menggunakan alat yaitu pangeset yang dipegang dengan tangan kanan, sementara tangan yang kiri memiliki peran penting untuk memberi tekanan pada dawai, sehingga tercipta berbagai variasi nada yang penuh dengan dinamika. Jari tangan kiri akan menekan dawai-dawai Tarawangsa di posisi tertentu dan membagi dawai menjadi 3 bagian. Untuk menghasilkan 3 jenis nada, posisi atas menghasilkan nada rendah, posisi tengah menghasilkan nada sedang, posisi bawah menghasilkan nada tinggi. Keunikan ini membuat Tarawangsa memiliki keluasan dalam melodi dan irama yang sangat dinamis. Lalu sistem penalaan Tarawangsa. Penalaan atau penyetelan nada pada Tarawangsa memiliki cara yang khas, di mana nada-nada pada dawai ditentukan berdasarkan kecapi Tarawangsa, yaitu alat musik petik yang juga digunakan dalam seni ormatan. Penetapan nada pada Tarawangsa diambil dari dawai ke-6 dan ke-7 pada kecapi Tarawangsa dengan susunan nada yang jelas dan teratur. Berikut adalah susunan nada pada Tarawangsa. Dawai ke-1 bernadakan La dengan frekuensi 228 Hz. Dawai kedua dengan nada Da frekuensi 182 Hz. Namun frekuensi ini bisa sedikit bervariasi tergantung pada kebiasaan dan teknik bermain masing-masing pemain. Agar suara yang dihasilkan lebih maksimal, pemain menggunakan arpus, yaitu getah damar yang digunakan sebagai pengesat pada pangeset, membantu menciptakan gesekan yang lebih kuat agar menghasilkan suara yang lebih jelas dan bersih. Lanjut kita ke bagian-bagian Tarawangsa yang penuh dengan filosofi. Tarawangsa bukan sekedar alat musik, tetapi juga merupakan representasi simbolis dari tubuh manusia. Setiap bagian pada Tarawangsa
melambangkan unsur-unsur penting dalam kehidupan. Berikut adalah bagian-bagian dari tarawangsa yang penuh makna filosofis. Yang pertama ada pucuk yang dimana melambangkan kepala. 2. Pureut melambangkan kuping. 3. Bobokong melambangkan punggung. 4. Tiang melambangkan badan. 5. Parungpung melambangkan perut. 6. Wangkis yang dimana melambangkan wajah. Lalu inang melambangkan payudara. Lalu ada kawat yang dimana melambangkan rambut. Suku melambangkan kaki, dan terakhir ada udel yang dimana melambangkan pusar. Semua bagian ini tidak hanya berfungsi secara struktural, tetapi juga memberikan makna mendalam tentang harmoni antara manusia dan alam serta simbol kehidupan yang terus bergerak dan berkembang. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu ada kecapi tarawangsa, ritme yang menjadi dasar setiap lagu. Alat musik petik yang memiliki 7 dawai ini, kecapi tarawangsa memainkan perannya sebagai kerangka gending, yaitu dasar atau struktur utama dalam sebuah lagu yang memberi irama dan pola bagi tarawangsa yang lebih melodius. Dalam pertunjukan hormatan tarawangsa, kecapi bertugas untuk menjadi pengiring yang mengatur ritme dan memberikan pola nada yang mengalir. Lalu bentuk kecapi tarawangsa tersebut menyerupai perahu dan hampir mirip dengan kecapi indung dengan gelung di sisi kanan dan kiri yang berfungsi untuk mengikat dawai pada alat musik ini. Walaupun kecapi terlihat sederhana, namun suaranya sangat kaya dan mendalam. Lalu sekarang bagaimana cara memainkan kecapi tarawangsa tersebut? Kecapi tarawangsa dimainkan dengan cara dipetik menggunakan 2 tangan. Pemain kecapi akan memetik dawai dengan pola tertentu yang sangat khas. Berikut ada beberapa pola petikan yang sering digunakan dalam memainkan kecapi tarawangsa, yaitu diantaranya kecrek, ada tengkep, lalu ada petikan yang lebih fokus pada suatu nada, lalu ada rengkep, gemrung, dan ada juga pola yang lainnya. Setiap pola petikan ini memiliki peran penting dalam memberikan warna pada musik yang dimainkan, menambah dinamika pada gending yang sedang dibawakan. Lalu sekarang bagian-bagian pada kecapi tarawangsa. Bagian-bagian pada kecapi tarawangsa tidak jauh berbeda seperti yang ada pada bagian-bagian tarawangsa atau rebab jangkung. Yang pertama ada gelung, ada parungpung, ada wangkis, ada inang, ada tumpang sari, lalu ada pureut, mata itik, dan juga ada suku. Lalu yang terakhir ada udel juga. Lanjut ke penalaan kecapi tarawangsa. Kecapi tarawangsa memiliki 7 dawai dengan nada yang sangat teratur, di mana dawai ke-1 memiliki frekuensi tertinggi dan dawai ke-7 memiliki frekuensi terendah. Berikut adalah susunan nada dan frekuensi dari kecapi tarawangsa. Dawai ke-7 dengan nada da 182 Hz. Dawai ke-6 la 229 Hz. Dawai ke-5 nada ti 242 Hz. Dawai ke-4 na 271 Hz. Dawai ke-3 mi 345 Hz. Dawai 2 da 365 Hz. Dan dawai 1 la 460 Hz. Jadi pada kecapi tarawangsa ini mempunyai nada yaitu daminati lada seperti pada kecapi yang lainnya. Tetapi untuk dawai yang nomor pertama atau yang paling bawah mengikuti laras yang digunakan, apakah itu laras salendro atau laras pelog. Jika menggunakan laras pelog berarti dawai yang pertama itu sama, yaitu oktav kedua dari dawai ke-6 atau nada la. Lalu jika salendro, dawai yang pertama mengikuti dawai ke-5 yaitu nada ti. Meskipun demikian, nada-nada ini bisa sedikit berubah tergantung pada kebiasaan atau gaya bermain pemain. Untuk memainkan kecapi tarawangsa dengan optimal, pemain seringkali menggunakan kuku yang terbuat dari tanduk sapi atau kambing yang dipasang pada jari telunjuk tangan kanan. Beberapa pemain juga bahkan menggunakan kuku pada kedua tangan untuk menghasilkan yang lebih tajam. Penggunaan kuku ini bertujuan agar petikan lebih terdengar, jelas, dan juga lebih tajam, sehingga suara yang dihasilkan lebih mengikat.
Dengan tarawangsa dan juga kecapi tarawangsa, kamu bisa menyaksikan langsung bagaimana dua alat musik tradisional ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan harmoni yang tak tertandingi. Like, komen, dan share jika kamu merasa video ini menarik. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya tentang kekayaan budaya kita. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.